jenenge melihat pertanyaan-pertanyaan yang penting sekali ya untuk dibahas guys ya, karena kita tuh udah lama nggak live kan, dan soalnya aku live aku jarang iso, jadi mumpung iso live ya kita pakai waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ini ya sambil aku kerja tugas ya. Aduh, nanti tak jawab ya, kalau sing nonton wis akeh ben aku nggak ngulang-ngulang. Iki dilarang mengajak-ngajak live bersama ya. Kita akan jawab pertanyaan yang sangat penting-penting aja ya. Yang nggak penting, nggak karu-karuan. Nah, kita jawab. Ya, kita tunggu dulu rek penontonnya sampai lumayan akeh. Males aku rek kak. Ya, sekarang itu lagi tahap apa? Jadi sekarang itu lagi tahap menjalani kehidupan ini, guys. Menjalani kehidupan yang banyak ceritanya ya. Tapi kita jalani kehidupan ini itu dengan bersyukur setiap hari. Dan kita nangis setiap hari karena kita dikasih kekuatan untuk menjalani itu semua ya, jadi kita harus menggunakan itu dengan baik. Sorry lek ngomongin kadang nggak karu-karuan, soalnya aku mbak ngerjain tugas, jadi kadang-kadang nggak nyambung ya, tolong dimaklumi. Ayo kita jawab pertanyaan pertama ya, lumayan banyak ini ya. Ini cecek iki wis merangkumkan buat kita semua ya, wis gak apa-apa. Kita akan bahas ya. Pertanyaan pertama ya, menurutmu kehidupan yang tenang itu seperti apa ya? Ini dari Suka Keju. Menurutku kehidupan yang tenang ya, bukan berarti hidup itu ya wis gitu-gitu aja gitu ya. Tapi hidup yang tenang itu ada apapun, mungkin kita ada problem ya di sekolah, di rumah, kita bisa menjalani itu termasuk hidup yang tenang sih. Bukan berarti hidup tenang itu ya wis lah aku hari ini urip tak lempeng-lempeng aja wis, ya wis ada apa ya wis lah, wis aku tak melok aja lah wis daripada aku. Bukan guys, tapi hidup itu harus ada sesuatu yang membuat kita itu jadi lebih baik, ngono lah ya. Kalau untuk gak tadi tuh aku sempat baca suatu pertanyaan yang bagus ya, cuman lupa jadi nggak tak baca lagi wis. Aku tak bijem dulu, tak nyari tugasnya yang baiklah. Gimana? Oh ini ya, ada yang nanya gini ya, kenapa Max tambah putih? Rahasianya apa ya? Really need coffee? Jawabannya gak ono guys, aku yo gak ngerti proses aku yo gak tambah putih sih. Bagaimana tanggapan kamu mengenai jumlah penggemar yang mulai berkurang, mengingat sekarang sudah hadir Clash of Champions Season 2, mostly berpindah ke Cast COC 2. Ya, aku bersyukur kalau misalnya Cast COC 2 juga dapat apa ya, para fans yang bisa membuat mereka itu merasa tidak kesepian, karena sebetulnya para fans ini sangat membuat kita itu, kalau aku sendiri ya, aku merasa jadi aku punya kehidupan yang baru gitu loh. Sebetulnya COC itu juga membuat aku kayak ngerasa aku itu punya hidup yang baru, yang benar-benar berbeda dari kehidupan yang dulu. Jadi tak anggap ini tuh sebagai suatu anugerah ya. Nah itu kita nangis ya, kita nangis sama-sama, tiap hari kita nangis dan berdoa. Ini kan siap April ya. Pertanyaan ini mulai nggak karu-karuan ngomongku ya, jadi kita jawab pertanyaan selanjutnya. Tolong kalian hashtag tim sekop ya. Kalau hidup ini sebuah cerita, menurutmu kon lagi di bab mana? Aku nggak tahu ya, karena kalau buku itu ada bab terakhir ya, maksudnya bab terakhir itu mungkin ujung hidup kita ya. Aku nggak tahu kapan aku mati ya. Jadi intinya adalah selagi kita hidup, kita harus menggunakan waktu itu dengan baik.
Apakah di dalam hidup ini kita boleh marah? Boleh. Tapi marah yang betul. Bukan marah nggak jelas yang tanpa sebab kita marah ke orang lain, bukan. Tapi marah, ini aku barusan dengar ya. Marah itu boleh, tapi harus ada alasan yang jelas kenapa kita marah. Gitu. Apakah hidup ini adil? Hidup menurutku ya, kadang itu kita sering mikir ya, apakah hidup itu adil? Karena kita sering membandingkan diri kita sama orang lain ya. Kita bandingin diri kita ambek tonggoe kene, ambek koncoe kita. Dulu aku sering mikir hidup itu nggak adil ya. Tapi sekarang aku mikir hidup itu adil. Karena hidup itu adil bukan karena semua orang dapat yang sama, bukan. Tapi karena orang yang dikasih banyak akan dituntut banyak. Orang yang dikasih sedikit akan dituntut sedikit. Ya. Kapan dituntutnya? Ya nggak tahu. Tapi suatu saat pasti akan kita dituntut. Ya. Loh, sorry, you are rate limited. Iki aku gak bisa ndelok hashtag yang baru-baru ya. Baiklah. Kalau gitu kita lihat yang lama-lama ya. Ya itulah ya. Kadang live-nya itu ndak karu-karuan. Kacamata nggak usah double lah, kan nggak usah ngurus-ngurusi aku ya. Baiklah. Menurut Max, misal kita punya perasaan ingin hasil dari segala usaha itu harus proper, bahkan sampai perfect. Karena sebelumnya kayak pernah berusaha melakukan something tapi dinilai orang lain masih kurang atau bahkan dipandang sebelah mata sama mereka. Apakah itu hal yang umum dalam hidup? Jujur aku juga nggak ngerti ya. Karena aku juga ngerasa sering loh, kita itu melakukan sesuatu sebaik kita mikir kita tuh sudah melakukan semaksimal mungkin. Ya, dengan usaha kita, aku selalu kayak gitu. Aku selalu mikir, aku ini berusaha sekuat tenaga, tapi nggak selalu yang terjadi itu sesuai ambek kepinginanku. Misalnya yang soal yang keluar aku nggak bisa, padahal mungkin kalau misalnya soal yang lain keluar aku bisa. Tapi kan itu di luar kendali kita. Jadi ada hal-hal yang ada di luar kendali kita, ada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Nah, tugas kita adalah kita berusaha sebaik mungkin ngono, ya, bukan dengan ngomelai, bukan, ya. Tapi dengan kita bersyukur. Aku nggak bisa nge-refresh pertanyaan-pertanyaan yang baru ya, karena ini gimana ini caranya? Rate limit aku juga ngerti rate limit ini maksudnya piye. Aduh. Coba cecek iki. Delok mana. Kita lihat lagi ya. Gimana? Kenapa self love itu susah banget? Padahal semua orang nyuruh begitu. Menurutku self love tuh gampang ya. Yang penting adalah kamu tahu diri kamu harus kenal sama dirimu sendiri dulu. Jadi kamu tahu, oh aku ini orang kayak gimana dan aku tuh suka apa yang tak sukai. Dan apakah self love itu penting, guys? Apakah self reward itu penting? Menurutku penting banget. Karena aku mikir ya, di dunia ini nggak ada orang yang lebih menyayangi diri kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita nunggu orang lain, itu nggak akan kejadian. Dan kita nggak boleh terlalu jahat diri kita sendiri loh. Ya, jangan terlalu maksa. Misalnya aku harus jadi orang kayak gini, terus aku harus jadi people pleaser. No, ya. Dulu aku kayak gitu sih. Aku mikir, ya wis lah pokoknya orang lain senang. Sekarang aku nggak sih. Aku lebih mikir diriku, raiku, uripku ya raiku. Tapi bukan berarti kita kehilangan empati kita ke orang lain ya. Kita harus tetap peduli ke orang lain. Tapi ya itu, semua ada porsinya ya. Pokoknya kamu ngerti lah maksudku apa yo. Ya itulah pokoknya. Nah, sekarang kita akan kasih suatu pertanyaan-pertanyaan yang bermutu lah. Pusing dasku. Baiklah. Ya, aku tak lihat di TikTok ini ya.
Hashtagnya tim sekop, cuman aku nggak bisa ngelihat soalnya ini tuh apa? Oh yo aku yo gak ngerti kok iso kayak gini ya. Rate limit maksudnya piye sih iki? Tolong kirim pertanyaan-pertanyaan lewat TikTok ini lah. Ya, Tumblr penuh karya anak bangsa, masih awet, masih. Gimana langkah awal membuat judul skripsi? Ya, caranya adalah, pertama adalah, ya kamu harus tahu, kamu mau buat skripsi tentang apa. Sebetulnya saranku ya nggak ada gunanya juga ya. Karena yang menjalani kalian sendiri, ya, bukan aku malas ngasih tahu ya. Ya rodok males sih sajangi melo mikir kan skripsimu lah apa aku sing mikir itu. Ya aku cuman bilang gitu. Pokoknya kalian harus tahu diri kalian sendiri. Jangan terlalu maksa. Duh temanku kayak gini aku harus kayak gini. Terus kalau misalnya kita terlalu belani orang, ya akhirnya kita sendiri yang bakal capek. Dan orang lain belum tentu belani kita kayak kita belani orang. Ya. Karena banyak yang protes filter tak hapus saya filter ini. Ya apa cara nih ganti kadang iku gara-gara wis kesuwen nih aku gak ngerti cara nih. Aduh. Nah ini ya. Pertanyaan yang bagus dong. Kacamata nih udah di triple ya kok yang ini. Aku mau ikut Crescenta. Saya nggak masuk final ya wis. Dicoba lagi kapan-kapan. Gimana cara menjadi mapres ya? Ini cuman kali ini tuh aku kasih jawaban ke kalian ya. Jadi sebetulnya caranya itu adalah mendaftar. Ya. Kalau kita mikir, ya itu ya tadi ya, apakah hidup itu adil? Adil. Meskipun sekarang aku masih sering mikir, oh hidup ini kurang adil ya. Tapi ternyata hidup itu adil. Ya, itu pelajaran yang penting. Well, kon seneng journaling gak? Aku lumayan seneng journaling. Bahkan aku tuh tahun lalu ya dikasih buku. Buku itu sing wallpaper itu anjing-anjingan apa-apa yo. Nah itu buku itu sudah hampir habis. Tak buat journaling hampir setiap hari. Tapi kalau sekarang memang agak jarang. Tapi dulu selalu tak tulis itu. Kenapa kita perlu journaling? Ya itu menurutku journaling itu penting untuk kita tahu diri kita itu orangnya seperti apa. Dan apa yang kita mau, apa yang kita suka. Apa yang membuat kita gak suka ambil orang. Ya. Aku nggak bisa lihat pertanyaan ini. Pertanyaan di iki padahal api-api. Tapi gak jelas kabeh pertanyaan-pertanyaan di TikTok iki. Ya semoga cecek iki diperbarui. Oh ya diperbarui apa gak iki? Gak iso. Gak iso ditelok. Regu ijo dadar gulung. Izin bertanya, kadang suka kepikiran, pengen ketenangan. Ketenangan seperti apa yang dicari orang mati pun butuh doa supaya tenang. Jadi kudu piye iki? Maksud pertanyaanmu iki apa sih? Gak ngerti aku. Max, aku habis putus terus temanku sering berjalannya waktu pasti move on. Tapi menurutku bisakah seseorang benar-benar move on atau mereka cuma belajar dengan rasa sakit? Karena buatku pribadi move on itu sulit. Ya kalau menurutku sih yang paling penting adalah itu tadi, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Bukan memprioritaskan orang lain ya. Bukan berarti kita nggak ngurus orang lain ya. Kita harus peduli ke orang lain. Tapi utama adalah kita harus
Bisa sendiri, bisa apa-apa sendiri, bisa nonton sendiri, bisa pergi sendiri, bisa belanja dewe, bisa mangan sendiri. Itu penting guys. Kalau kalian cuma sedikit-sedikit ngeluh, aduh wis males, ya wis karep-karepmu. Temen COC yang paling dikangenin siapa? Semuanya. Aku udah lama banget, ya nggak lama-lama amat ya. Ketemu Excel lama pol, ketemu Yesaya juga lama, ketemu Sandy lama, dan anak-anak yang lain ya, Kadit, Chris lama pol gak ketemu aku. Ya Kevin juga. Kalau lagi capek terus pengen berhenti, hal apa yang membuatmu sadar kalau kita nggak boleh berhenti atas jalan yang sudah kita pilih? Menurutku ya, aku sering bilang ke setiap aku diundang ke seminar-seminar gitu ya. Menurutku apa yang membuat aku tetap berusaha meskipun capek. Ditanya capek nggak? Capek banget. Tapi apa yang membuat aku bertahan itu ya adalah aku merasa bersyukur atas semua yang ada di dunia ini. Karena aku mikir semua ini kayak mimpi. Jadi aku nggak pernah membayangkan ada kejadian-kejadian di dalam hidupku bisa membuat aku yang sekarang itu ada seperti ini ya. Jadi, dan dulu aku sering mikir, aku takut dibilangi orang, duh arek iki lebay gawe, misalnya gawe konten ae ngono ya. So aku sekarang mikir, ya wis ya kan, urip-uripku ya. Jadi kita harus kurang memikirkan orang lain, karena memang penting ya buat mikir orang lain itu, cuman kalau kita terlalu tenggelam di dalam pikiran-pikiran orang ya, nah itu kita akan pusing sendiri ya, dan kita nggak akan jadi apa-apa. Aku lagi ngerjakan tugas ya. Saya ini di mana wis gak ngerti ya, jauh pendewe. Ya kita nggak akan live lama-lama guys, karena aku setelah kerja tugas ini aku mau kerja sesuatu yang lain yang nggak bisa sambil nge-live. Ini masalah aku nggak bisa ngecek pertanyaan-pertanyaan baru ya. Suke, well mau cerita. Ijazahku kan tahun kemarin ditahan sama sekolah karena ada tanggungan. Alhamdulillah aku bisa lunasi ijazah SMA aku, dan aku bisa ambil ijazahku. Nangis karena selama 1 tahun mati-matian cari uang buat bayar ijazah supaya bisa daftar kuliah tahun depan. Ya itulah ya, kita bersyukur lah. Karena sekali lagi kita ini punya garis start yang berbeda-beda, garis finish pun berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita sekarang kerja, kita berusaha jadi yang terbaik, tapi ternyata suatu saat kita berhenti di situ gitu. Ya udah, berarti ya hidup kita cuma sampai di situ aja. Nah, kita bersyukur. Makanya setiap hari itu kita harus disyukuri ya. Aku gak ngerti pertanyaannya gak sih baru, sekalian kirim di sini lah. Aduh kamsia loh semua ya, aku gak ngerti loh. Ayo kirim pertanyaan yang bagus tentang kehidupan tema ya, bukan tentang gak karu-karuan ya. Kenapa dulu gak ikut OSN ya? Ini aku gak pernah cerita atau pernah cerita ya, lupa aku. Dulu itu aku ikut guys ya, suatu mata pelajaran. Mari gitu aku ikut pelatihan di sekolahku, nyuruh aku ikut pelatihan, ya wis lah, meskipun aku baru daftar itu baru kelas 11, karena aku kelas 10 itu nggak ngerti. Terus mari gitu melok, aku ikut pelatihan tuh selama seminggu ya, nginep di luar kota. Mari seminggu tuh aku sakit kepala seminggu, sampai tak pikir waduh aku loro sih nggak karu-karuan. Akhirnya pas lomba pun aku tetap loro, akhirnya ya wis kalah. Jadi makanya wis gak usah terlalu niat lah. Like misalnya ndas loro yo apa yo, akhirnya nggak ada di apa-apa. Cara kamu melewati live
quarter life crisis. Alah, aku lo gorong 25. Bukan itu usia 25 tahun ya. Atau anu ya itu ya. 20 apa 25 tak aku, gak ngerti aku. Baiklah. Ayo cepet kirim pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Aku males kayak gini nih, nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kalau ada pintu Doraemon, kamu mau kembali ke masa lalu atau tidak? Tidak, karena pintu Doraemon bukan ke masa lalu, tapi ke tempat yang sembarang-sembarang. Loh. Sik. Iya, kita lanjutkan ya. Aku nggak ngerti karena aku ngelihat pertanyaannya nggak karu-karuan, iya kan? Nah sekarang aku mau baca pertanyaan kalian, bingung aku. Menurutmu cara dirimu apa? Journaling ya, cara journaling. Kalau aku nggak ngerti ya, cara orang itu beda-beda. Kalau aku sendiri, aku tuh suka aku tulis apa aja yang terjadi mungkin hari ini atau minggu ini, apa aja yang terjadi minggu ini. Habis itu setelah tak tulis kayak gitu, aku tulis apa yang membuat aku suka hari ini atau minggu ini. Misalnya aku dapat sesuatu, aku dapat nilai bagus, aku suka ya kan. Terus aku tulis juga mungkin 3 hal yang membuat aku nggak suka minggu ini tuh. Aku kayak bad mood karena apa sih? Karena apa aja. Nah ini sebetulnya waktu SMA aku kayak gitu ya, karena itu template dari buku SMA. Terus mari ngono, setelah sudah, aku tulis lagi apa harapanku buat minggu depan untuk menghindari apa yang aku lakukan karena aku nggak suka itu kan. Ada hal yang membuat aku nggak suka minggu ini. Aku bakal ngelakuin apa. Nah kalau kita tuh melakukan kayak gitu guys, kita tuh jadi apa yo? Kita itu jadi terpacu untuk berpikir ya. Oh masalah ini, solusinya ini. Kita nggak suka seseorang mungkin karena ini gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Oh kita harus gini gitu. Jadi kita cari solusi, bukan mek meneng, mek nangis. Dan kalau misalnya ada konco atau ada orang yang kok jengkel nemen yo, koyo ide itu justru dengan berkumpul BDE kita tuh jadi posing dan kita tuh terhambat pekerjaan kita. Menurutku mending di cut off aja. Mending kita tuh diem aja di rumah itu diem, kalau nggak ngajak metu, daripada kita setiap keluar kita emosi, pulangnya kita nangis, pulangnya kita stres, akhirnya kita nggak mari kabeh pekerjaan kita hanya karena kita tuh pergi, kita memaksakan terus-terusan pergi ambil orang yang sebetulnya kita nggak suka. Nah itu bocah wis ya. Jadi kita tuh pakai waktu kita tuh yang baik, sebaik-baik mungkin. Adalah pasti sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Aku nggak ngerti juga apa hal yang kalian suka ya. Bisa olahraga, bisa lari pagi, ya toh, penting itu. Kirim pertanyaan yang bermutu lah. Aku nggak suka pertanyaan-pertanyaannya. Bener banget lagi yang dia omongin, bener kan? Aku sekarang tuh mikir gini, wes sebaiknya kita fokus ke diri kita, jangan fokus ke orang lain. Kalau kita ngurusi orang lain, kita nggak akan jadi apa-apa. Kita akan capek sendiri. Kalau memang orang nggak suka ambil kita, ya wis nggak usah pergi ambil orang itu. Kalau misalnya kita maksa, kita ngerasa kesepian nggak ada orang itu, tapi kita nggak merasa enjoy jalan ambil orang itu, ada seseorang kita nggak enjoy ya hati kita tuh akan tercapek-capek selagi kita jalan. Itulah. Sudahlah, kirim pertanyaan yang bagus.
Ini pertanyaannya kurang bermutu ya. Jadi aku males jawab. Kalau ndak bermutu tak hancurkan, tak mandek no live ini ya. Make cara dirimu fokus sinau piye? Aku mau ujian nggak fokus sinau. Ya caraku jujur ya, akhir-akhir ini aku lebih sering capek daripada sinau. Tapi capek pun tetap harus sinau. Tapi ya itu tadi aku ngerasa kayak hasil tuh kok gak maksimal ya. Tapi aku selalu mikir kayak gini. Aku nggak mau menyesal. Menyesal itu dalam hal apa? Menyesal itu dalam hal ada hal-hal yang harusnya aku belajar kemarin gitu ya. Tapi nggak tak lakuno. Akhirnya aku remedi, ya kan? Nah itu kan salahmu dewe. Salahmu nggak sinau. Andai kata kamu belajar waktu itu, kamu melawan rasa malesmu waktu itu, kamu kan akhirnya nggak akan ada penyesalan. Aku selalu mikir kayak gitu. Aku mikir daripada aku nyesel karena aku nggak belajar, mending aku sekarang capek belajar, gitu loh ya. Waktu itu buat apa sih? Emang kalian tuh sesibuk apa sih sampai kalian nggak ada waktu untuk sinau misalnya gitu? Pergunakan waktu dengan baik, karena waktu itu tidak bisa diulang. Ya. Ini aku bukan pinter ya, karena aku juga nggak seberapa pinter. Cuman ya ini saranku aja, menurut. Ketutup. Tapi kalau belajar kadang ya ada malesnya. Ya iyalah manusia kok. Kon niku kudu buku apa kembang. Hubungannya apa mbak ngomong kembang ini? Ya, jadi kita harus tahu lah. Pertama itu kita harus mengenali diri sendiri. Percuma kalau kita ngurusi orang lain. Ya, ini bukan apa ya. Mungkin bisa pertemanan. Ada hal-hal yang banyak sekali tak sesali di dalam kehidupan ini. Tapi ya sudah. Yang sudah terjadi, terjadilah. Yang belum terjadi, kita gunakan waktu dengan baik. Supaya kita tidak menyesal. Max, aku after friend break up sekali sendiri mereka sama pasangannya. Maksudnya friends break up. Jadi kon lagi pedot ambek koncomu dewe ngono ta. Ya itu ya, sekali lagi tak bilang gini. Ini jujur-jujuran aja. Sebetulnya kita ini hidup di dunia ini sendirian loh. Ya, jadi kita itu harus hidup dari kita sendiri, oleh kita sendiri, dan untuk kita sendiri. Ya. Jadi yang paling penting adalah kamu mikir, aduh aku kalau nggak ada temanku ini aku nggak bisa ngapa-ngapain, ya toh. Aku nggak bisa ngerjain tugas. Nggak guys, kalau kalian terlalu bergantung sama orang, ya kalian nggak akan ngapa-ngapain ya. Wes sampai loro goranku ngomong kayak gini terus ayo. Terlalu kurang bermutu, pertanyaannya berulang-ulang aja. Tapi ya itulah. Semoga kalian semua mengerti lah sing tak omong no ini ya, meskipun ngomongku nggak karu-karuan. Tapi kita harus yakin ya, pasti sesuatu hari kita akan tahu. Oh, ternyata yang terjadi itu padaku itu ada maksudnya. Yang dikasih sama Tuhan ke kita. Itu pasti ada maksudnya. Nggak mungkin kita sejauh ini ya, kita dibawa, mungkin kita ada usia 15 tahun, ada yang 20 tahun dan 30 tahun. Tapi kita hanya untuk gagal, nggak akan jadi apa-apa. Nggak mungkin. Kita pasti ada di dunia ini karena ada sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Amin. Ini ya pertanyaan itu aku juga kurang ngerti ya, karena terlalu banyak. Mari ngono gak karu-karuan. Oh, iki lho jadi gede gambarnya. Tim belajar nyicil atau kebut semalam? Nyicil.
Makan dan minum yang bagus untuk otak apa? Ya makanan yang berguna dan bergizi. Kudu panganan sing gak karu-karuan ngono lah. Cok mangan watu, mangan tanah, mangan pasir. Baiklah. Kalau waktu tidurnya kurang bergadang gara-gara sinau jadi paginya bikin mudah ngantuk, itu gimana Max? Ya kamu kan tahu solusinya, ya gak usah bergadang. Nah, terlalu cepat ini ya. Terlalu cepat ya, aku gak ngerti, gak bisa baca aku. Aku gak bisa baca ini ya, terlalu cepat. Aku anak IPS tapi bisa nggak jadi anak FK? Kok kayaknya enggak ya? Aku nggak tahu. Dulu aku harus IPA waktu aku. Oh iya, membahas mata ya. Kemarin itu kan aku lagi jalan sore atau terus mari ngono aku. Lah kok jalan sore kok mari gitu kok. Mari mandi kok nangis. Saya lupa, padahal aku iki gak nangis tapi kok banyu mata iki kok netes terus saya. Terus tak delok lho kok mataku iki dadi mendole aku sak bola pingpong mari gitu. Oh, dadak no alergi gitu ya. Aku dari kecil gak ada teman, gimana Max? Ya, solusi dari aku adalah bertemanlah sama dirimu sendiri. Ya. Kalau kita sendirian, kita gak punya teman di sekolah, di kampus. Kita punya teman di tempat yang lain. Mungkin tonggomu kon kenal. Di rumah kon punya dulur. Ya toh? Itu loh yang penting. Ajak live Sandy. Diam kalian. Aku pengen putus kuliah keperawatan, aku merasa gak mampu. Ya sudahlah, karep-karepmu lah. Pokoknya aku ngomong panjang lebar ya. Yang kita dapat sekarang adalah anugerah. Dan itu semua seperti mimpi di masa lalu. Kalau kita sudah dapat sesuatu yang kita mau, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Ya. Ini ndak minus, ini silinder. Jadi semua itu kerasa koyok gak karu-karuan lah. Ya baik ya, karena sudah capek aku ya. Kita akan lanjut live kapan-kapan ya, nggak tahu. Semoga. Aku juga nggak ngerti ya kapan ya. Karena pertanyaan yang ngulang-ngulang terus aku gak bisa dulu pertanyaan dek. Iki #tim sekop iki. Wes ya Kamsia. Intinya adalah jadilah anak yang bermutu, berkualitas tinggi. Dan kita sebelum kita ngurusi orang lain, kita harus ngurusi diri kita sendiri. Kita harus peduli sama diri kita sendiri. Percuma kita maksa diri kita. Aku harus jadi, tahu kalian, social butterfly, tahu maksudnya, tahu? Itu kayak menyenangkan orang lah. Itulah people pleaser ya kan. Tapi kalau diri kita sendiri capek, ya kita akan kehabisan energi untuk diri kita sendiri. Aku sekarang sedang berusaha ngatur ritme tubuhku ya. Energiku itu harus tak gunakan paling betul adalah untuk diriku sendiri dan untuk kemajuan daripada diriku. Ya, itu. Kalau misalnya kita sudah membuat yang terbaik, terus hasilnya tidak sesuai, gimana? Ya wis, ya terima nasib. Tapi kalau kita dikasih kesempatan, kita sudah mempergunakan dengan baik, meskipun kita ternyata nggak sesuai harapannya, pokoknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kan? Aku selalu mikir kayak gitu. Ini aku tak delok. Ya, itu ya, penting sekali ya untuk dimengerti ya. Ya, jadi tidak jadi selesai ya. Pokoknya itulah ya, kalian pergunakan waktu dengan baik. Misalnya hari ini tanggal 27 September, emang kalian besok bisa balik ke 27 September 2025? Nggak bisa. Waktu itu terus berjalan. Terus orang juga berubah. Teman berubah.
Tapi ada satu yang nggak berubah ya, diri kita sendiri, yaitu berubah jadi lebih baik. Ya berubah juga. Ya itu. Ya pokok itulah, intinya gitulah. Pokoknya ngoceh aja aku. Pertanyaannya kurang bermutu ya. Baru gabung kak, ya wis karep-karepmu. Cara ngomong sama teman kita yang bilanginnya gimana, kita risih sama dia gitu. Ya wis gak usah ngomong lah. Cara survive ya berdoa dan kita belajar ya. Makanan yang bikin naikin BB mangan. Kita berusaha lah ya. Jadi kita berdoa, kita menjadi orang yang lebih berguna lah. Dan kita bersyukur ya, bukan karena kita pinter kita ada di titik ini, bukan karena kita rajin atau kita pinter atau kita hoki atau kita gimana, tapi itu adalah anugerah ya. Jadi pergunakanlah anugerah itu dengan baik. Karena kita sudah dikasih kepercayaan, ya gunakan kepercayaan itu ya. Wes kamsia, wes kakek ngoceh. Kamsia.